Oke, selamat sore semuanya. Kita kembali lagi ya ke pertemuan Lab Advance 2 kita. Hari ini kita mau ngadain KP yang akan membahas materi mengenai after acquisition. Nah, semoga suara saya jelas pertama. Lalu di sini kita mau bahas problem 3 ya dari materi after acquisition yang diambil dari soal soal modul tahun lalu ya. Nanti saya share juga, saya udah share filenya di Teams, bisa kalian lihat juga. Nah, di sini saya bacain soalnya ya. Soal LTD mengakui Lehman LTD nih. Jadi mengakui sisi Lehman LTD, artinya berarti si Sol itu sebagai parent dan Lehman ini sebagai subsidiary. Oke. Nah, dengan membeli 75.000 lembar saham beredar milik Lehman LTD dengan harga 2.000 per lembarnya. Oke, ini terjadi pada awal tahun 2022. Coba kita lihat dulu. Di sini apa yang diminta sih? Harusnya sih sama ya. Buatlah seluruh jurnal yang dibutuhkan untuk dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dan juga beserta consolidated statement work paper dengan menggunakan yang di sini ada cost method dan compound equity method. Tapi saya bakal fokus ke compound equity method aja. Cost methodnya nanti bakal tetap saya share juga. Kalian bisa lihat-lihat aja file di Teams ya. Jadi kita hari ini akan bahas complete equity methodnya aja. Oke, kita mulai. Di sini kita lihat dulu. Nah, Sol kan mengakuisisi Lehman, tapi dia akuisisi sebesar berapa persen nih? Apakah 100% atau tidak? Kita cek ya. Nah ya, Sol mengakuisisi Lehman, berapa persen? Kita lihat di sini. Si Lehman ini dia tuh punya common stock berapa sih nilainya? Kita lihat, 96 juta. Di sini 96 juta. Dan parnya ini berapa? Kita mesti cari parnya nih untuk si Lehman ini. Kita cari. Oh, ini dia. Pada saat itu, harga par saham biasa milik Lehman LTD adalah 960. Berarti kita bisa tahu nih, untuk berapa lembar saham sih yang beredar dari si Lehman LTD. Tapi sebelumnya, coba dicek lagi apakah ada treasury shares. Harusnya nggak ada nih di sini kalau kita lihat ya. Nggak ada treasury shares, berarti aman. Tinggal kita bagi aja sih 96 jutanya dengan 960. Ya. Di sini, coba kita hitung 96 juta dibagi 960. Ya. Di sini dapat hasilnya 100.000. Oke. Nah, tapi yang dibeli berapa? Cuma 75.000. Nah, berarti 75.000 dibagi sama 100.000. Dapat hasilnya jadi berapa nih? 75% ya. Di sini langsung aja nih kalau dia. 75.000 baru dibagi sama si tadi yang 9.600.000, 96 juta dibagi sama si itu apa namanya 960. Ya, nah kayak gini ya. Nah, lanjut lagi sekarang untuk menghitung NCI-nya, NCI-nya tinggal sisanya aja 25% atau kita bisa ngitung dengan cara 1 dikurang sama tadi 75%-nya. Ya. Nih. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kita coba lanjut lagi. Nah, di sini kita mulai dari mau bikin jurnal biasanya dulu ya, jurnal umumnya untuk tahun 2020-nya. Ya. Di sini dibilang tuh ya, dari 2020 sampai 2021 yang diminta dibuat. Oke, kita mulai dari 2020. Nah, kita mulai dengan apa dulu? Pastinya dengan jurnal investasi. Jurnal investasi yang mana? Nah, yang ada investment in S pada common stock, OCC, sama cash. Kalau dia itu mengakuisisi si Lehman itu dengan dengan cash dan juga dengan saham. Oke, di sini kita baca lagi tadi kalimat keduanya. Jadi Sol LTD membayar kas dan juga menerbitkan 2.000 lembar saham biasa dengan harga par dan harga pasar ya. Yang berturut-turut di sini itu dia 5.000 dan 6.000. Oke, kita mulai. Di sini berarti untuk jurnalnya pertama pasti investment in S pada common stock, other contributed capital dan cash. Kenapa? Karena dia bilang dia membayar dengan kas dan juga menerbitkan saham. Nah, pertanyaannya sekarang ini kita pakai angka yang mana aja nih untuk menghitung common stock, OCC dan cash. Oke, kita mulai dengan common stock dulu kali ya. Common stock ini kan dia kasih tahu nih, untuk harga per lembarnya ini tadi dia bilang parnya 5.000 dan pasarnya 6.000. Nah, berarti kita untuk common stock ingat ya, kita pakainya harga par, berarti tinggal 5.000 kita kali sama 2.000. Ya. Dapat di sini hasilnya itu 10 juta dolar.
Sebenarnya ini bukan dolar ya, salah. Tapi nanti jadi benerin ntar aja ya. Nah, 10 juta, lalu ada other contributed capital, di sini itu other contributed capitalnya kita ambil dari mana selisihnya ya, yang 5.000 diselisin sama 6.000, baru kita kali sama 2.000 lembar, yaitu 1.000 jadi dapatnya ya. Jadi ya 2.000 kita kaliin sama, ini biar saya kasih tahu aja deh, langsung 6.000 dikurang sama 5.000. Dapat hasilnya 2.000. Oke. Nah, sekarang kita isi untuk investment in S-nya, karena kita nggak dikasih tahu nih untuk kas yang dibayarkan berapa. Ya, investment in S-nya dapat dari mana? Investment in S kita bisa cari dengan cara, nih lihat ya. Dia itu beli berapa lembar? 75.000. Nah, harga per lembarnya berapa? Untuk harga pasar dari si Lehman Ltd-nya. Apakah ada dikasih tahu di sini? Coba kita cari di soal. Oh, ini dia. Dengan harga 2.000 per lembarnya pada awal tahun 2020. Berarti di sini tinggal kita cari dengan cara 2.000 lembar kita kali dengan 75.000. 2.000 harganya per lembar, lalu kita kali dengan 75.000 lembar. Dapat 150 juta. Baru untuk cash-nya, di sini tinggal kalian selisihin aja. 150 juta dikurang 10 juta dikurang 2 juta sama dengan 138 juta. Jadi uang yang dikeluarkan oleh si Seoul Ltd ini, dia itu mengeluarkan uang sebesar 138 juta selain dari ini ya, dari common stock sama other contributed capitalnya, kayak gitu. Nah, yang ini udah beres. Lalu kita lanjut lagi sekarang ke jurnal berikutnya. Di sini kita mau nyatet untuk penerimaan ini ya, dividen ya. Kita mau nyatet untuk penerimaan dividennya. Ingat jurnalnya kayak apa? Kalau convert equity method langsung ke investment in S ya. Jadi dia itu terima cash. Yang dikredit itu bukan dividend income tapi investment in S. Oke, angkanya berapa? Kita cari nih angkanya nih. Dapat dari mana angkanya? Nah, dapat dari ini, dividen declared yang 15 juta ya. Jadi si Lehman Ltd ini dia itu mengumumkan adanya dividen yaitu 15 juta nih. Oke, berarti nanti kita akan pakai angka yang ini. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, tapi perlu diingat ya, ini kan 2021 nih, akhir tahun 2021. Nah, kita lihat, kita kan mau bikin 2020 kan. Nah, kalau gitu kita cari lagi keterangan. Ada nggak sih yang bilang entah dividen yang 2020 sama atau enggak? Ada nih, yang Lehman Ltd membagikan dividen dengan jumlah yang sama setiap tahun. Ya ini, berarti sama kayak yang ini, yang 2021. Masukinlah angkanya. Tinggal 15 juta dikali sama persen kepemilikan si Seoul atas Lehman. Ya, kayak gitu. Dapat 11.250.000. Sekarang kita lanjut lagi ke jurnal selanjutnya. Kita mau ngapain? Kita tentunya mau mencatat pengakuan income yang diterima oleh si subsidiary-nya ya. Kita mau mengakui labanya nih. Oke, di sini ada keterangannya ternyata. Bentar ya. Nah, oke kita mulai untuk penerimaan income-nya. Di sini kita mulai dengan investment in S. Nah, pada apa? Equity in subsidiary income. Oke, kita cari nih informasi mengenai labanya. Ada di mana ya? Kita lihat, coba cari lagi. Nah, ini sih kalau coba kita baca ya. Satu, harga saham biasa milik Lehman Ltd 990. Struktur modal milik Lehman Ltd terdiri dari common stock 96 juta dan RE 24 juta. Nah, kalau kayak gini berarti kita nggak ada nih info untuk net income yang terjadi selama tahun 2020. Ya, yang dialami oleh Lehman. Maka itu kita perlu cari manual ya. Kita cari sendiri hitung. Nah, kita mulai. Nah, kalau namanya kita mau ngitung income, pasti nanti ada hubungannya sama RE. Nah, nanti karena RE itu berhubungan sama dividen, nah kita hitung dari situ juga tuh. Kita mulai. Di sini beginning RE 2020 berarti yang kita pakai ya. Beginning RE 2020, gimana caranya bisa jadi beginning RE 2021. Pasti nanti bakal ditambah sama income dan juga dikurang sama si dividen. Oke, kita lihat.
beginning RE 2020-nya berapa? Ya, carilah di sini. Beginning RE 2020 untuk si Lehman itu dapat dari mana nih? Nah, ternyata dari sini. Ya, kita coba baca lagi di sini. Ya, terdiri dari common stock dan return earning. Return earning-nya di sini 24 juta. Berarti di sini return earning-nya 24 juta. Sebentar ya, ini diganti dulu angkanya. 24 juta untuk beginning RE. Lalu sekarang di beginning RE 2021. Harusnya ada juga nih beginning RE 2021. Nah, ini ya, 120 juta. Kita ambil yang isi 120 juta. Oke, tapi perlu diingat ya, kalian jangan sampai bingung ya, karena di sini dia itu mentang-mentang di akhir tahun 2021, bukan berarti ini tuh RE di akhir tahun 2021. Melainkan itu RE di tahun awal 2021 yang belum di-adjust. Karena kan memang kalau return earning itu kan nanti di-adjust setelah kita bikin trial balance kan. Nah, ini kan trial balance nih. Berarti dia memang belum di-adjust. Berarti ini tuh merupakan return earning untuk awal tahun 2021. Ya, jadi jangan sampai salah. Oke. Nah, terus dividennya berapa? Dividennya tadi dia itu bagi 15 juta. Ya udah kita masukin di sini 15 juta. Nah, kalau kayak gitu sekarang kita udah bisa cari nih net income-nya berapa. Jadi beginning RE 2020 24 juta ditambah berapa dan dikurang 15 juta baru nanti dapat si beginning return earning awal tahun 2021 itu sebesar 120 juta. Oke. Ya, caranya tinggal kalian bikin aja kayak gini. 120 juta kalian kurangin, kalian tambahin sama si dividennya ini, karena dia kan minus, ditambah aja. Lalu si beginning RE 2020-nya kalian tulisin aja minus 24 juta. Atau kalau kalian bingung, ya nggak apa-apa. Kita coba pakai cara. Nih. Jadi kan kalau di sini kan, anggaplah si net income ini X. X ya. Udah. Kalau udah, di sini kita habis itu tinggal coba tulis sini aja kali ya. Nggak masalah kan? Jadi di sini untuk nilainya ini tinggal 24 juta. Bentar. 24 juta ditambah X dikurang sama 15 juta sama dengan 120 juta. Nah, kalau udah, di sini berarti di bawahnya tinggal kalian pindahin semua X ke kiri, lalu semua angkanya dipindahin ke kanan. Jadi 120 juta di sini dikurang sama si 24 juta ditambah 15 juta. Hasilnya berapa tuh? Oke, harusnya kalau secara logika di sini X-nya itu berarti, bentar ya, X ini sama dengan 120 juta ya, dikurang tadi 24 juta, ditambah sama 15 juta. Hasilnya 111 juta. Udah bener ya, jadi nggak salah nih. Kayak gitu. Ini saya warnain aja. Ini juga bikin merah aja. Sorry. Kayak gitu ya. Itu untuk yang 2020 untuk jurnal umumnya. Sekarang kita lanjut ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi di sini bisa kita bikin mulai dari mau eliminasi untuk dividennya ya. Nah, kalau dividen ingat, jurnalnya itu udah pasti investment in S pada dividen declare. Saya nggak perlu jelasin panjang-panjang nih, harusnya teman-teman udah hafal ya. Investment in S pada dividen declare sebesar 11.250 sama kayak yang di sini. Ya, ingat ya, ini kan kalau dari sisi si parent, dia kan nyatetnya cash pada investment in S. Sementara kalau si Lehman tuh kan pasti nanti nyatetnya itu dividen declared pada dividen payable atau cash. Nah, ya udah di sini berarti karena dia langsung cash berarti dividen payable pada cash kan? Ya, nih. Jadi dia tuh tadi dividen declared pada cash. Nah, makanya tadi yang dividen declared di debit sekarang di kredit. Sementara kalau investment in S yang tadinya di kredit sekarang di debit. Angkanya sama persis, jadi jangan kebanyakan mikir lagi. Oh iya, tadi yang ini kelewat nih. Oke, yang ini jangan sampai kelewat. Bentar ya, dipindahin aja deh. Oke, ini jangan sampai kelewat. Kan net income-nya 111 juta. Berarti untuk equity and subsidiary income-nya kan cuma diakui sebesar
kepemilikannya kan, itu tinggal 75% kalian kaliin sama si 111 jutanya, kayak gitu. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke tadi yang jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi di sini itu selanjutnya setelah dividen, income-nya juga ya. Tinggal dibalik aja nih. Equity in subsidiary income-nya debit, investment in asset di kredit. Oke. Aduh, salah ya. Ini tadi diambil angka dari sana. Oke, jadi 83.250.000. Selanjutnya kita mau eliminasi apa? Eliminasi untuk si ininya ya, investasinya. Kita mulai. Investasinya itu tadi ada si common stock pastinya, ada return earning. Nah, di sini kalau kita lihat si ininya nggak punya OCC ya untuk si Lehman Ltd, jadi makanya OCC-nya nggak ada. Lalu ada return earning, di sini ada dividend between IV and BV, lalu investment in S dan NCI. Oke. Kalau kayak gini, kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang common stock-nya dulu aja. Common stock di sini dia itu 96 juta. Ya, common stock-nya biasanya sih nggak berubah. Sama aja kayak yang di sini. Kalian ambil dari situ aja. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut lagi sekarang ke return earning-nya. Return earning-nya di sini dia itu return earning 9 dia kan tadi ini yang 2020 ya. Berarti ambil yang awal 2020 nih. Beginning 2020. Benar ya. Beginning 2020 di sini dia itu nilainya berapa tadi? 24 juta. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Oke, lalu ada investment in S. Investment in S yang nanti kita ambil investment. Oh, ini karena ini kebetulan tahun pertama dan ini tahun akuisisinya, jadi kita bisa langsung ambil investment in S-nya nih. Investment in S kita ambil dari yang di sini, 150 juta. Lalu NCI-nya tinggal kalian kaliin aja si 150 jutanya dengan 25 dibagi 75. Kan karena kan kita yang kita mau cari kan NCI. Nah, yang 25-nya makanya di atas. Atau kalau mau pakai cara yang lain ya itu pakai CAD schedule. Nih CAD schedule itu langsung show aja. Kayak gini. Jadi CAD schedule ini kan nggak perlu dibuat ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat dulu sekali lagi. PRN 75%, NCI 25%, totalnya 100. Implied value-nya kan dari sini. Terus untuk cari totalnya kan tinggal kalian ini ya. Bentar ya, di sini langsung aja 150 juta dibagi sama 75%. Oke, dapat 200 juta. Lalu yang si NCI-nya kan tinggal diselisihin aja kan. Nah, makanya sama nih NCI di sini sama kayak yang di CAD schedule. Lalu kita mulai bikin book value of equity-nya. Tadi common stock-nya 96 juta, lalu untuk si RE-nya 24 juta. Kalau kita kurangin berarti difference-nya 80 juta. Ya. Oke, 80 juta di sini sama nih harusnya nih, ya. Tuh. Tinggal diselisihin aja debit kreditnya. Biar seimbang. Oke, lalu kan dia di sini nggak ada info apa-apa juga, langsung dia di itunya kalau goodwill. Lalu balance-nya jadi 0. Itu untuk yang 2020. Lalu coba kita remind lagi, di sini dia itu dibikin untuk yang sampai 2021-nya ya. 2021 sampai jurnal eliminasi. Nah, lalu dibikin juga nanti untuk statement consolidated statement work paper dengan menggunakan complete equity method. Ya, complete equity method. Oke, jadi yang dibikin statement work paper-nya di sini yang 2021 ya, jangan sampai salah. Tapi kita bisa lanjut dulu ke yang general entries tahun 2021. Di sini untuk tahun 2021, kita lihat pastinya kita bakal bikin jurnal yang mengenai dividen lagi yang diterima, ya. Tinggal cash pada investment in S sebesar 11.250.000. Ya, sama persis ya. Kenapa? Karena kan tadi dividennya sama. Ya, dividennya sama setiap tahunnya ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lagi kalau sama. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke investment in S pada subsidiary income. Buat ngapain? Buat catat income yang dialami oleh si subsidiary. Oke,
Nah, di sini sebentar, aduh, kelewat. Untuk angkanya dapat dari mana? Nih, kita coba hitung. Nah, karena di sini kita nggak ada ending untuk si Lehman Ltd-nya yang tahun 2021, nggak ada disediakan ya. Ini kan tadi kan saya bilang nih, beginning kan sebenarnya kan. Jadi kalau kita mau cari untuk si pendapatan atau net income yang diterima oleh si Lehman, kita mesti hitung dengan cara mencari dari sales, dikurang COGS, dan lain-lain ya. Itu udah kalian sering pelajarin juga ya harusnya, jadi harusnya hafal nih. Kayak gini, saya langsung show aja semuanya. Jadi sales dikurang sama COGS, dikurang sama operating expense, dikurang interest expense, lalu ditambah other income, baru dapat net income-nya. Ya, biasanya sih komponennya ini aja. Oke. Nah, kita cari untuk sales-nya. Di sini sales-nya itu dia ada 275 juta. Masukin aja. Lalu untuk COGS-nya ada di sini ada 110 juta. Kita kurangin nanti. Habis itu ada operating expense-nya. Di sini kita lihat, nah nih operating expense nih ya, 23 juta. Lalu ada lagi ngasih expense, di sini ada interest expense. Masukin 3.500.000. Ya. Lalu cari lagi, oh ada income. Other income, di sini kita masukin juga 8.500.000. Oke. Untuk net income, jadi tinggal kalian cari dengan cara si 275 juta dikurangin sama 3 komponen ini yang COGS, operating expense, interest expense, lalu ditambah dengan other income. Dapat hasilnya di sini itu sebesar 147 juta. Nah, kalau udah di sini udah dapat untuk net income-nya, ya, sini saya kuningin deh coba. Oke, berarti investment in S pada equity and subsidiary income-nya udah bener nih jurnalnya karena dia untung kan. Tapi kalau misalnya dia rugi, net loss, nanti dibalik ya jurnalnya ya. Jadi equity and subsidiary income pada investment in S. Nah, untuk angkanya tinggal 147 juta dikali sama persentase kepemilikannya yang 75%. Dapat 110.250.000. Kita mulai lagi dengan jurnal eliminasinya tahun 2021 masih sama ya. Investment in S pada dividen declared sebesar 11.250.000. Kenapa? Sekali lagi, sama angkanya karena ya dividennya sama setiap tahunnya ya. Jadi yang dieliminasi juga sama. Tinggal dibalik aja tadi kan. Udah saya jelasin juga kenapa investment in S pada dividen declared ya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini untuk mengeliminasi tadi income yang didapat dengan cara equity in subsidiary income yang di debit, lalu investment in S-nya di kredit. Tinggal dibalik aja dari yang di sini. Oke. Nah, angkanya sama, ambil dari yang di atas aja, yang 110.250.000. Oke, lalu lanjut lagi. Sekarang kita mau menjurnal untuk jurnal eliminasi dari si investasinya ya. Nah, kita mulai dari common stock. Common stock-nya ingat, sama, nggak pernah berubah. Baru nanti di sini return earning-nya akan berubah nih. Difference masih sama, 80 juta. Tadi yang sebelumnya 80 juta juga. Lalu lanjut lagi, sekarang investment in S sama NCI juga berubah. Karena tadi kenapa? Ada si return earning yang berubah. Sebenarnya ada banyak cara sih, tapi saya lebih suka pakai cara yang ini. Sebentar. Dapatnya dari yang tadi tuh pertama tuh, tadi kan dari return earning yang sebelumnya nih, tahun sebelumnya 24 juta. Ya. Lalu kita tambahin sama apa? Kita tambahin sama... Oh iya, sorry. Saya baru ingat. Di sini kan langsung dikasih deh untuk angka 120 jutanya. Dapat dari ini loh tadi di sini. Ini ya, yang awal ya. Tadi kan saya bilang ini beginning 2021. Oke, tinggal 120 juta di sini. Gitu. Lalu investment in S-nya tinggal kalian totalin aja si debitnya, lalu dikali sama 75%. NCI-nya sama, ditotalin si debitnya, baru kalian kali sama 25%. Kalau kalian lihat sama nih harusnya totalnya nih. 296 juta, ini juga 296 juta. Tuh ya. Ini tapi ada cara-cara lainnya juga. Ini kalian bisa lihat lagi, saya juga udah sering ngomongin juga di kelas. Tadi ini sama ya. 75% kayak total sisi debit untuk yang ini. Yang si investment in S-nya. Lalu atau ada cara lain, bisa juga dengan cara yang tadi 120 juta ini yang sebentar. Ya, dengan cara yang tadi nih, changes in RE-nya kalian kali sama persentase own-nya. Jadi tadi changes itu kan dari 120 juta kan. Yang awal sini kan tadi kan sebelumnya itu nggak 120 juta nih, ada 24 juta angka return earning-nya. Berarti dia berubahnya berapa? Ya, lalu dikali 75%, baru ditambah sama investment in
S yang 150 juta. Ya, yang tadi loh, yang ini. Yang di atas tadi. Ini ya. Gitu. Tapi kalau bingung ya nggak apa-apa sih, pakai cara ini aja. Aman kok. Nanti kalian coba kalau misalnya ada yang mau ditanya, baru ditanya aja. Itu ya. Lalu di sini ada lagi yang selanjutnya. Nah, kita mau eliminasi apa? Mau eliminasi untuk si goodwill ya. Mau memindahkan si difference-nya ke goodwill. Tadi yang sebelumnya juga kelupaan nih. Memindahkan si difference-nya ke goodwill ya. Kalau ini sih sebenarnya sih untuk setiap tahunnya sama untuk alokasi difference-nya. Jadi kalian nggak perlu pusing. Yang tahun 2020 begini, 2021 juga begini. Jadi untuk alokasi difference itu selalu sama. Ya. Nah, nanti kalau misalnya dia itu dialokasikannya ke aset lain, ya baru di sini jangan pakai aset, tapi pakai misalnya paten atau apa gitu ya. Tergantung dialokasinya kemana lah. Oke. Baru kita baca lagi di sini. Tadi kan ini udah dipakai infonya. Ini udah dipakai. Oh, ini belum dipakai nih. Pada awal tahun 2021, Lehman Ltd ini meminjam dana dari Sol Ltd. Lehman pinjam duit ke Sol. Ya, Lehman si subsidiary. Solnya ini parent. Jadi subsidiary minjem ke parent dengan Wesel yang nominal ini 30 juta. Dan tidak ada bunga ya. Tidak ada bunga nih. Oke, tidak ada bunga. Jadi nggak ada bunga yang harus dieliminasi. Nah, kalau gitu yang kita eliminasi cuma apa? Cuma si notes payable sama notes receivable-nya aja. Kita lihat, notes payable-nya berapa, notes receivable-nya berapa. Di sini notes payable-nya 55 juta. Notes receivable-nya, notes payable ya. Tadi kan yang minjem ini kan si Lehman, berarti Lehman yang notes payable, notes receivable-nya itu di tangan si di Sol Ltd. Ya, Sol Ltd. Oke, kalau dari sisi Sol, sekali lagi dia notes receivable ya, karena dia yang minjemin uang. Oke. Nah, kalau gitu tapi untuk si jurnal eliminasi sih kita nggak perlu pusing-pusing sebenarnya. Tinggal dibalik aja. Yang tadinya notes payable, di kredit sekarang di debit. Notes receivable yang tadinya debit sekarang di kredit. Tinggal angkanya di sini masukinnya ya 30 juta langsung. Ya. Kayak gitu. Ya. Sebentar. Oke. Ini untuk yang jurnalnya. Di bawahnya sih ada jurnal yang cost method, tapi nggak apa-apa. Kalian fokus ke equity method dulu aja, karena nanti sih di ujian harusnya masuk equity method ya. Terus kita mulai untuk bikin work paper-nya. Nah, di sini kita mulai nih untuk bikin work paper-nya ya. Work paper-nya di sini kita mulai dari pertama sih pasti kalau di ujian kalian bakal dapat ininya, angkanya harusnya. Jadi nggak perlu khawatir. Kita tinggal ngisi aja nih untuk si elimination sama adjustment-nya. Ya, kita mulai sekarang. Tadi kan journal entries nggak perlu dimasukin ya, langsung ke elimination aja nih. Elimination yang di sini. Oke. Mulai, investment in S sama dividend declare. Lihat ya, investment in S pada dividend declare. Investment in S dan dividend declare. Nih, masukin deh. Investment in S debit, dividend declare-nya di kredit. Nah, nih. Nih ya. Sorry, yang ini. Oke, ingat ya, ini punyanya Lehman yang dieliminasi. Sorry, bukan yang ini. Yang tahun 2021. Tapi angkanya sama kebetulan ya. Lalu kita lanjut lagi ke equity in subsidiary income pada investment in S. Kita pakai yang 2021 nih. Oke, karena ini kan work paper 2021 kan. Gitu. Equity in subsidiary income pada investment in S. Equity in subsidiary income itu ada di atas. Ya. Masukin lah 110 juta 250 ribu. Lalu kreditnya ini ada investment in S. Sebesar 110 juta 250 ribu. Lanjut lagi, common stock, return earning, sama difference between IV and BV dulu aja. Common stocknya si Lehman. Ini ya, di return earning statement. Common stocknya Lehman, masukin. Lalu ada lagi tadi difference, return earningnya juga. Return earning di sini.
Bentar ya, return earning. Nih ya, oh ini return earning-nya, terus nih net income-nya tadi pindahin ke bawah. Oh, nih ya, tadi ada yang kelewat. Common stock itu di bawah tadi. Oke, salah. Ya, yang 96 juta di sini ternyata. Oke, lalu lanjut lagi. Sekarang difference between IV and BV-nya. Difference between IV and BV debit, masukin lagi. Lalu ada lagi investment in S sama NCI-nya. Investment in S di kredit. Ya, 222 juta, lalu ada NCI di bawah. Ya, 74 juta. Lalu sekarang kita masukin lagi untuk goodwill sama difference IV and BV-nya. Goodwill di sini di debit sebesar 80 juta. Difference between IV and BV di kredit 80 juta. Lalu ada lagi untuk notes payable sama notes receivable. Notes payable, mana notes payable? Di bawah, sorry. Notes payable, terus sama notes receivable-nya di sini ya, kredit. Oke, itu untuk adjusting entries-nya. Ini udah beres, berarti kita lihat dari atas nih sekarang. Ini kita jumlahin ke bawah ya. Oke, ini juga dijumlahin ke bawah, ini jumlahin ke bawah nih. Ya. Terus, nah ini tadi dipindahin juga dari yang di atas nih ke sini. Udah, terus di bawahnya nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita jumlahin ke samping semua. Ingat, di sini sales, interest revenue, ini kan semuanya kan yang di sisi kredit normalnya kan. Ya udah, yang di kredit dijumlahin, yang di debit dikurangin. Ya. Oke, ingat, semua yang di sisi kredit dijumlahin, ini ditambah pastinya. Lalu yang di kredit ini dijumlahin, kalau yang ada di debit angkanya berarti dikurang ya. Tuh, ini harusnya kan kredit kan. Pas ada angka di debit, berarti dia langsung jadi 0, habis angkanya tuh, dikurang. Terus ini nanti jumlah ke bawah. Oke. Nah, ini juga sama, karena di sini dia expense, konsepnya mirip nih. Cuma dia kan normalnya debit. Berarti kalau misalnya ada angka di kredit, nanti bakal minus. Debit semua dijumlahin tapi ya. Terus jangan lupa di sininya ada apa? Non-controlling interest in income. Oke. Cara carinya tadi di sini nih, harusnya di sini ada isinya. Ada isinya dapat dari mana ya? Dapat dari income-nya ini, net income si Leman dikali sama 25%. Karena kan 25% itu kan bukan miliknya si Sol kan, kayak gitu. Oke. Lalu di sini tinggal jumlahin si revenue dikurang sama si net income maksudnya. Ya, dapat net income. Oh, tadi udah dijumlah ya net income-nya di sini. Oh, ini net income, lalu bakalan kalian kurangin sama non-controlling interest yang di income-nya kan. Jadi dapat net income to return earnings-nya nanti 275 juta ya, dipindahin ke bawah. Terus ini ke samping, jangan lupa ya, normalnya di kredit, ingat konsepnya sama ya, seperti yang tadi saya udah jelasin. Terus lanjut lagi, sekarang ke bawah lagi. Di sini tuh dia tinggal di ini hitaminnya jangan lupa ambil dari jumlahnya ke bawah. Oh ini jumlahin dulu nih ke samping ya, ini jumlahin ke samping. Ini minus kan, karena kan dia dividen, makanya dia sifatnya sebagai minus. Terus ini juga sama, Leman Ltd. Tadi tiba-tiba muncul dividen declared di kredit, lalu dia muncul lagi di NCI. Pokoknya nanti hasilnya jadi 0. Nah caranya gimana? Tinggal kalian samain aja lah konsepnya. Dia itu berarti yang di debit dijumlahin sama ini dulu. Ini dia kan sebagai pengurang, berarti itu normalnya debit ya. Tapi nggak apa-apa. Kita anggap aja sebagai di kredit ya. Karena kan di sini udah pakai minus juga. Ya. Jadi di sini kredit, terus kalau misalnya ada muncul angka di debit, kalian kurangin. Terus ada di kredit, kalian tambahin lagi. Lalu kalau ada di sini, kalian langsung kuranginnya di sini. Pokoknya nanti hasilnya 0. Biar nggak bingung ya, nggak apa-apa lah. Terserah kalian mau konsepnya kayak gimana. Terus ini cash. Normalnya di debit, berarti semua yang debit dijumlahin ya. Sementara semua yang di kredit dikurangin. Ya, oke. Kalau udah nih jumlah ke bawah. Lalu untuk accounts payable, normalnya di kredit. Maka untuk semua yang di kredit kalian jumlahin, dan yang di debit kalian kurangin. Oke, kalau udah nih tadi ambil dari di atas nih, yang sini, yang return earning.
Lalu di sini jangan lupa pindahin ke sini ya tadi ya 74 jutanya. Lalu nanti si ini yang NCI ini 33 juta sama 74 juta kalian jumlahin lagi ke bawah, baru dipindahin ke samping. Setelah dipindahin ke samping, baru kalian jumlahin semuanya nih. Ya, jumlahin semuanya. Nanti dapat 955 juta, sama kayak yang asetnya, 955 juta. Oke, gitu. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh tanya, nanti kalian masuk ke Meet Now aja, atau kalian mau tanya di chat juga nggak apa-apa setelah kelas, mungkin yang masih datang boleh nonton videonya, lalu kalau misalnya mau tanya, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Kalau gitu, thank you semuanya, see you!